Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini bisa berjumpa jemaat Tuhan lagi. Doa kami kiranya anugerah dan sejahtera Tuhan atas kita semua di hari yang baru dengan berkat yang baru ini. Kita akan kembali melanjutkan renungan kita, dan di saat pagi hari ini saya ingin membacakan satu ayat bagi kita semua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 bagian B. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sampai di situ. Teks ini di dalam pasal yang ke-9 di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Saulus bertobat. Di ayat 1 yang kita baca tadi adalah sebuah pendahuluan atau latar belakang motif yang dimiliki oleh Saulus untuk mengejar, membunuh, memenjarakan, menangkap orang-orang percaya. Tetapi di pagi hari ini izinkan saya untuk mengajak kita memfokuskan diri kepada kisah yang lain atau sudut pandang yang lain selain daripada Saulus, tetapi kita melihat sudut pandang dari sisi jemaat Tuhan. Di sana dikatakan bahwa orang percaya atau jemaat Tuhan yang dikejar oleh Saulus itu disebut sebagai murid-murid Tuhan. Sebelum orang percaya disebut sebagai Kristen, ada beberapa sebutan yang disampaikan atau dilekatkan kepada orang percaya. Di dalam ayat ini, orang percaya disebut sebagai murid-murid Tuhan. Menarik karena dikatakan di sana kata murid di situ adalah kata mathetes dalam bahasa Yunani, yang artinya bukan sekedar pembelajar seperti seorang layaknya siswa yang pergi ke sekolah untuk belajar, tapi kata mathetes lebih berarti kepada orang yang sedang menjadi pengikut yang setia, lalu kemudian berusaha untuk meniru kehidupan sang guru. Hidup layaknya sang guru hidup. Mengajarkan layaknya apa yang sang guru ajarkan. Dan bahkan ini sebuah proses dan pengalaman hidup yang berlangsung terus-menerus untuk mereplikasi dan menduplikasi sang guru menjadi diri kita. Jadi kata murid di sana berarti orang-orang percaya itu adalah orang yang hidup meneladani, tekun, lalu kemudian berperilaku, berkarakter seperti Tuhan yang adalah gurunya. Kebetulan pada bulan ini GKNF merayakan ulang tahun yang ke-39. Kita, orang percaya yang tergabung dalam gereja sebagai orang Kristen, mari kita ingat bahwa status dan identitas kita seperti yang disebut dalam teks firman Tuhan, kita adalah mathetes atau murid-murid Tuhan. Bukan sekedar belajar untuk memenuhi akal dan pikiran serta pengetahuan, tetapi saya dan saudara semua dalam sebuah proses untuk meneladani, mengikuti, mencontoh, bahkan hidup layaknya Kristus hidup. Hidup layaknya Tuhan hidup pada waktu menjejakkan kaki di bumi ini. Saya dan saudara dalam sebuah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Doa saya dan harapan saya kiranya GKNF menjadi tempat di mana kita satu dengan yang lain menjadi semakin serupa dengan Kristus, saling menguatkan untuk semakin serupa dengan Kristus, berjalan bersama-sama di dalam pembentukan serta pengalaman menikmati anugerah kasih karunia Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Doa saya sekali lagi, kiranya kita semakin menghayati siapa diri kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Semakin serupa dengan Kristus, seperti Kristus dengan karakter Kristus menghidupi kehidupan Kristus. Kiranya anugerah Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberikan anugerah Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kembali menyadarkan kami bahwa kami adalah murid-murid Tuhan, mathetes, peniru Kristus dan hidup seperti Kristus. Tolong kami, tolong jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, anugerah sejahtera atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.